Sebenarnya begini, kalau saya lihat datanya itu Cina itu bukan mengimpor soybean oil, tapi mengimpor beannya. Mereka tuh mengimpor kalau tidak salah angkanya 100 juta ton per tahun. Nah ini untuk pakan babi, pakan ternak babi. Mereka tuh memotong babi itu setahun, saya dapat informasi dari mereka waktu saya kunjungan ke China, 600 juta ekor per tahun. Nah sehingga mereka import itu memang dari Amerika besar. Cina adalah importir soybean terbesar di dunia. Nah itu mereka crushing, nah itunya apa namanya ampasnya atau milnya itu untuk pakan, kemudian dapat minyak begitu. Jadi seperti itu. Nah bagaimana dengan ekspor kita ke China? Sebenarnya tidak berpengaruh dengan masalah ini ya. Artinya bahwa memang saat ini kita memang importir terbesar kita adalah China. Nah memang kemarin agak turun karena masalah kondisi ekonomi, kemudian ekonomi global. Kemudian yang kedua adalah yang paling kemarin agak yang mengena ke industri sawit kita adalah harga minyak sawit di dunia itu lebih mahal dari minyak nabati lain. Lebih mahal dari soybean, lebih mahal dari sunflower. Nah tetapi di April kemarin itu harga minyak sawit sudah lebih rendah daripada soybean dan sunflower. Nah seperti itu. Nah akibatnya seperti China itu mensubstitusi, jadi mengambil soybean dengan sunflower begitu. Jadi seperti itu. Oke, harganya naik karena scarcity, kekurangan atau bagaimana Pak? Jadi begini, karena kita kan ada produsen minyak sawit terbesar di dunia, kedua adalah Malaysia. Sama-sama produksinya stagnan, Malaysia juga sama, mereka juga replanting juga terlambat, ya kita juga sama. Nah itu, sementara permintaan juga terjadi kenaikan, nah seperti itulah yang terjadi akibatnya. Yang kita khawatir sebenarnya kemarin adalah minyak sawit menjadi minyak premium. Nah itu, kalau itu memang kita akan kesulitan juga sebenarnya. Mereka ada karena sawit kan bukan satu-satunya minyak nabati di dunia. Walaupun kita juga memang selain produsen terbesar, kita adalah konsumen minyak sawit terbesar di dunia juga. Tetapi kan tidak bisa karena sekarang produksi kita kan rata-rata di 50 juta ton. Yang kita ekspor itu sekitar 30-an juta, kan begitu. Kemudian sisanya kita untuk dalam negeri. Artinya kalau itu semua kita makan di dalam negeri, ya malah kita stoknya berlebih. Yang bahaya adalah kalau kita semua di dalam negeri dan kita berlebih, kita tidak bisa lagi menampung buah petani, tidak bisa terproses nanti kan begitu. Sehingga apapun ekspor itu penting karena memang kita berlebih kan begitu. Tapi setelah DMO itu terpenuhi ya Pak ya? Betul, seperti itu. Hanya saja ini dengan adanya mandatory biodiesel yang terus ditingkatkan, kemudian konsumsi kita setiap tahun meningkat. Nah ini yang tetap harus tadi sampaikan oleh Pak Direktur, produktivitas harus diperhatikan dengan replanting, dengan intensifikasi seperti itu. Artinya tidak akan tersisa dong Pak, karena kan untuk kebutuhan domestik selalu ada, karena harus memenuhi domestic market obligation itu Pak. Betul, jadi kita sebenarnya tidak pernah kurang, termasuk yang waktu terjadi di 2022, itu ada barang itu ada di sini, ada di nggak diekspor itu ada memang. Nah yang terjadi dulu, yang karena memang waktu itu mungkin agak sedikit kebijakan tuh hitungan minggu berubah. Nah akibatnya itu minyak goreng itu pindah dari supermarket pindah ke tempat ibu-ibu di rumah tuh di dapur. Mungkin termasuk kan yang nyimpen minyak goreng kan. Nah begitu jadi. Timbun ya Pak ya. Nah itu jadi ditimbun di rumah tangga. Jadi akhirnya pindah karena salah dijualnya pun di supermarket. Nggak sampai 1 jam selesai itu minyak goreng habis kan begitu. Oke, baik. Oke, Pak Ardi, sekarang kalau kita melihat kondisi industri sawit saat ini, tadi sudah mendengar kesusahannya gitu ya Pak ya, bagaimana ada beban yang harus dipenuhi dalam negeri juga, sehingga tidak bisa bersaing dengan kompetitor terdekat ya Malaysia. Nah kira-kira dukungan dari pemerintah untuk industri sawit nasional seperti apa? Baik, jadi pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan yang mengampu terkait sawit. Tadi kami berpikir secara khusus karena tadi disampaikan produksi dan produktivitas kita menurun Mbak, kita tidak boleh lengah. Apalagi Bapak Ibu sekalian ketahui sawit ini juga berperan dalam energi kita.
Kalau memang kebutuhan pangan, tadi disampaikan Pak Edi sudah cukup, tetapi kita melihat ke depan, sawit ini harus juga memenuhi kebutuhan energi, biodiesel dan seterusnya. Dan saya kira ini yang menjadi concern kita, bagaimana tadi menyebabkan efisiensi industri, tetapi kita dorong dengan plasmanya, dengan sawit rakyatnya, untuk bisa tetap mempertahankan produksi, bahkan meningkatkan produktivitas. Salah satunya Bapak Ibu sekalian perlu ketahui bahwa ketika kita bicara ketahanan energi, ini perlu tambahan produksi. Nah ini yang kita dorong melalui peremajaan sawit, intensifikasi yang dananya diperoleh dari dana Badan Pengelola Dana Perkebunan. Dan ini menjadi penting Mbak, karena 5 tahun ke depan kita berharap sawit atau 5 atau 10 tahun atau 20 tahun ke depan sawit tidak menjadi nomor 1. Padahal kalau kita ketahui dari luasan 16,3 ini akan berpengaruh terhadap ekonomi tentunya, dan juga Indonesia akan tetap melihat bahwa sawit ini adalah andalan untuk ekonomi kita. Jadi itu Mbak, Kementerian Pertanian dengan dukungan dana dari dana perkebunan, Badan Pengelola Dana Perkebunan, ini kita berharap selalu melakukan replanting. 20-30 tanaman sawit saat ini perlu dilakukan replanting agar produksi tetap stabil dan dapat menjaga ketahanan pangan sekaligus energi. Saya kira itu Mbak pentingnya. Ya karena kelapa sawit saat ini bukan hanya saja sebagai komoditas pangannya, tapi juga sebagai, karena kita semua sekarang bicara soal climate change ya, untuk transisi energi sebenarnya untuk porsi sawitnya ini juga cukup besar begitu ya dibutuhkan karena tadi biodiesel itu, sehingga kedepannya malah dikhawatirkan akan terjadi tarik menarik nih antara pangan dan juga energinya, mana yang akan lebih diprioritaskan begitu ya. Nah untuk itulah perlu digenjot produktivitasnya ya, karena saat ini juga dimanapun terjadi kekurangan tadi karena peremajaan pohon kelapa sawit yang telat begitu ya Pak ya, sehingga dibutuhkan upaya-upaya ekstra agar suplai kelapa sawit ini juga tetap terjaga. Oke Pak Faisal, ini kalau kita melihat kalau saya baca World Trade Organization ini kan sudah memenangkan sengketa sawit Indonesia ya. Kalau sebelumnya kan disebutkan berbagai dalil atau alasan kalau misalnya industri tanaman sawit ini menimbulkan dampak deforestasi gitu ya. Jadi tanaman sawit masuk hutan begitu. Kemudian tapi ya ada beberapa isu lah terkait bagaimana itu salah satu bentuk black campaign atau apapun itu. Tapi ini itu kan sudah selesai. Artinya kan posisi sawit kita ini sudah dimenangkan seperti itu. Nah kalau misalnya kita melihat selain Amerika Serikat yang menerapkan kebijakan tarif, tadi pasar yang terbesar kedua kalau nggak salah ya Pak Edi, India ini juga impose tarif terhadap kelapa sawit kita. Bagaimana industri kita ini menyesuaikan dengan tekanan global yang begitu banyak? India memang salah satu yang juga biasanya menerapkan tarif yang tinggi untuk sawit ya. Jadi kita harus tinggalkan Asia beralih sepenuhnya ke Afrika gitu seperti. Tidak meninggalkan loh Mbak ya. Tapi Okay. menekankan tarif itu dia berarti ada hambatan lebih besar. Jadi kita tetap bisa masuk tapi potensi untuk penetrasinya jadi lebih kecil. Nah itu tadi pentingnya, makanya kalau Amerika begitu, India begini ya. Maka EU yang selama ini tapi sekarang sudah kabar baiknya dari WTO udah memenangkan. Jadi EU semestinya ya tidak se-challenging sebelum kita dipersoalkan di WTO ya. Nah, makanya itu pentingnya juga dalam diplomasi internasional itu untuk bisa memenangkan dispute seperti itu memang ada dari support research dan juga data itu ya. Karena itu kan kita beradu argumen begitu ya. Nah jadi satu tadi EU sudah tidak se-challenging yang sebelumnya, tapi negara-negara Timur Tengah, Afrika, Asia Tengah, Amerika Latin, nah ini salah satu yang kita perlu lihat satu persatu gitu ya dari sisi potensinya. Dan satu lagi sebetulnya ini berita beberapa waktu terakhir ya, respon Cina terhadap Amerika ya. Jadi Politbiro Tiongkok itu di sekitar akhir April ya untuk merespon dari kondisi global ya, ini kaitannya dengan geopolitik juga saya pikir. Nah jadi Cina itu memutuskan untuk menggenjot konsumsi domestik untuk merespon
kebijakan Trump yang justru dia menahan konsumsi global atau dia menahan konsumsi Amerika terhadap barang-barang dari luar. Nah, ini bukan hanya sekedar berita dan saya sendiri juga di approach lah begitu dengan beberapa dari pihak kedutaan lah mereka gitu ya, untuk bagaimana caranya menggenjot consumption domestik Cina untuk bisa mereka punya daya beli yang lebih tinggi, membeli bukan hanya produksi mereka tapi juga dari luar gitu ya. Tapi memang China ini permasalahannya selama ini adalah mereka oversupply, demand itu rendah, inflasi itu rendah, lebih rendah dari kita lagi gitu ya. Nah, jadi mereka sedang berpikir kebijakan-kebijakan apa saja yang bisa sekarang mendorong konsumsi masyarakatnya sendiri gitu. Nah, jadi bukan hanya untuk narik menyerap produk mereka tapi juga produk dari luar. Jadi artinya ada satu prospek kalau ini dijadikan satu komitmen baru daripada pemerintah Tiongkok bahwa ekspor ke China ini bisa kita lihat prospeknya lebih daripada yang sudah ada sekarang gitu ya, termasuk untuk energi, termasuk untuk sawit secara keseluruhan begitu. Nah, jadi itu beberapa di antara gitu ya, sedikit titik terang di antara beberapa ini ya kabar-kabar yang tidak menyenangkan gitu untuk prospek ekspor kita di luar. Jadi Pak Edi, apakah bisa mengalihkan ekspor ke Amerika Serikat mungkin dibagi-bagi ke beberapa negara tujuan ekspor, salah satunya ke Tiongkok, Pak? Jadi gini, memang tidak mudah ya memindahkan 2 juta ton, 2,5 juta ton dengan cepat ya, gitu, seperti itu. Walaupun sebenarnya tidak ada kasus Trump pun, kita tuh rutin dengan pemerintah ini, dengan Kementerian Perdagangan, dengan Kementerian Luar Negeri untuk terus mengembangkan pasar di luar pasar tradisional. Seperti contoh besok bulan Mei kami berangkat ke Mesir, Mesir importir yang besar juga, impor dari kita sebenarnya 1 juta ton, 1,1 juta. Nah seperti itu, negara-negara Afrika itu cukup besar tapi kecil-kecil, tapi karena kalau untuk Afrikanya cukup besar, ini total ya. Seperti ke Nigeria, seperti itu. Jadi walaupun mereka sebenarnya tanaman sawit dari mereka, tetapi mereka tidak bisa berkembang dengan baik. Begitu. Jadi mereka tetap masih import minyak sawit. Nah seperti itu. Kemudian juga tadi disampaikan oleh Pak Ardi, ke Asia Tengah kita juga demikian. Ini ke Rusia juga demikian, kita terus Rusia tuh juga cukup bagus ya, artinya tapi masih di bawah Amerika ya, belum sampai 1 juta, kita berharap bisa tembus ke angka 1 juta, dan rata-rata mereka juga negara-negara yang tidak punya pelabuhan di sekitar Rusia juga bisa melalui Rusia, artinya Rusia juga bisa menjadi hub ekspor kita ke negara-negara itu begitu. Artinya pangsa pasar tradisional ini apakah bisa menggantikan pasar Amerika Serikat yang 7% itu, Pak? Kalau dalam waktu dekat rasanya sulit ya, artinya tetap butuh waktu begitu. Tapi saya meyakini bahwa Amerika itu butuh minyak sawit gitu, minyak sawit ya, makanya tadi saya kenapa? Karena kita kena 32%, sementara Malaysia 24%, dan beban ekspor kita lebih tinggi juga dari Malaysia, sehingga kita minta kepada pemerintah untuk memberikan keringanan untuk khusus ya, dikurangi untuk beban itu, khusus special treatment untuk Amerika agar kita bisa bersaing begitu. Tapi